Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Orang yang bernafsu rakus. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Bilangan 11 ayat 34. Sahabat Iktus, dunia ini cukup untuk semua orang, tetapi tidak akan cukup untuk seseorang yang rakus. Pepatah yang menunjukkan keegoisan seseorang. Ia tidak peduli meski orang lain dirugikan. Yang terpenting hanyalah dirinya beroleh kepuasan. Ia selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diterimanya dari Tuhan. Rakus adalah bukti ketidakpercayaan seorang terhadap pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, baik melalui pimpinan tiang awan dan tiang api, serta mana untuk mereka makan. Namun beberapa di antara mereka yang disebut orang bajingan, kemasukan nafsu rakus, ayat yang keempat. Mereka bersungut-sungut menginginkan daging, dan Tuhan pun dengan mujizatnya menyediakan burung puyuh bagi mereka. Tetapi lihatlah bagaimana nafsu rakus menguasai mereka, dan hal ini membangkitkan murka Allah. 1. Tuhan menyediakan berkat, ayat 31 dan 32. Tuhan memberikan burung-burung puyuh yang terbang rendah di tengah-tengah mereka. 2 hasta tingginya, sekitar 1 meter. Karena bersayap lemah, mereka tidak bisa terbang cepat dan tinggi, dan tidak mampu melawan angin. Sehingga mereka memilih terbang berkelompok menunggu angin yang tepat, dan mudah untuk ditangkap orang. Begitulah cara Tuhan menyediakan burung puyuh bagi umatnya. 2. Rakus terhadap berkat Tuhan, ayat 33. Bagaimana respon bangsa itu terhadap berkat yang disediakan Tuhan? Pertama, mereka mengambil bagi dirinya lebih dari kebutuhannya. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan yang lain. Kedua, mereka takut tidak mendapat makanan untuk keesokan harinya. Setiap orang mengumpulkan setidak-tidaknya 10 homer. Itu sama dengan 3,6 ton. Bilangan 11 ayat 32. Rasa takut membuat mereka melupakan bahwa Tuhan dapat memberi jaminan hidup bagi mereka. Kerakusan telah membutakan mereka untuk melihat Tuhan dan kasih setianya. 3. Murka Tuhan bagi yang rakus, ayat 34 dan 35. Apakah Tuhan tidak berhak menjadi murka ketika berkat-berkatnya dilecehkan oleh manusia? Tidak mengherankan apabila kisah ini berakhir dengan tragis. Ketika daging itu masih di dalam mulut orang-orang yang rakus, Tuhan menghajar mereka dengan tulah yang menyebabkan kematian. Tempat itu bernama Kibrot Ta'awa, artinya tempat kuburan para manusia rakus, karena kerakusan membuat mereka melupakan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku mensyukuri setiap berkat Tuhan yang telah Ia berikan kepadaku? Aku tidak mau menjadi orang yang rakus. Lalu kepada siapa aku harus menyalurkan berkat yang ada padaku? Dalam hal apa aku masih rakus dan membuat Tuhan murka? Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Ajari aku untuk selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut, karena Engkau selalu menyediakan yang terbaik untukku. Ya Tuhan, ingatkan aku jika nafsu rakus masih menguasai hidupku. Berikanlah kepadaku kerelaan untuk memberi, karena untuk itulah Engkau telah memberkatiku berlimpah.
taruhlah hatimu di dalam hatiku untuk memberkati bangsa-bangsa dengan berkat yang daripadamu. Amin. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu.